Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada satu nasihat dari tokoh Islam di abad kedua, Yusuf bin Asbad. Semoga ini bermanfaat. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Semoga Allah meridhai segala amal perbuatan kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Apa nasihatnya? Ada 10 macam nasihat akhlak yang baik yang disebutkannya. Semoga ini bisa mengambil iktibar dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Kata Yusuf bin Asbad, ada 10 macam akhlak yang baik yang harus kita pegang dalam hidup kita ini. Yang pertama apa? Katanya qillatul khilaf, jarang berselisih, jarang bertengkar. Orang Islam harus jarang berselisih dengan orang Islam. Orang Islam jangan bertengkar dengan orang Islam. Orang Islam tidak boleh merendahkan orang Islam. Kalau orang Islam sudah berselisih dengan orang Islam, lihat apa yang disebutkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kalau orang Islam sudah berselisih dengan orang Islam, maka mereka tidak akan bisa duduk bersama-sama karena perselisihan mereka itu dengan satu perbuatan hasad, iri, dengki kepada orang Islam. Nampak solat, puasa, zakat, haji, tapi inilah yang ditakutkan Nabi. Kalau sempat berselisih orang Islam dengan orang Islam, maka mereka nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu pasti saudaranya semuslim. La yazlimuhu, mereka tidak akan pernah menzolimi orang-orang muslim. Wala yakhdhuluhu, mereka tidak akan pernah menipu orang muslim. Wala yahkiruhu, mereka tidak akan pernah mencaci, merendahkan, meremehkan orang muslim. Al-muslim alal muslim haram, muslim itu sesama muslim itu haram. Damuhu, apanya? Menumpahkan darahnya. Wa maluhu, mengambil hartanya. Wa irduhu, menjatuhkan kehormatannya. Orang muslim tidak boleh menjatuhkan orang muslim. Orang muslim tidak boleh menzolimi orang muslim. Maka dengung-dengungkanlah kepada anak-anak kita ini, anak-anak yang masih sekolah ini, tidak ada perselisihan di antara muslim. Mereka harus bersatu. Orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, mereka sangat senang kalau orang Islam itu bertengkar satu dengan yang lain. Orang-orang kafir itu sangat senang seperti orang-orang Yahudi bernama Malik bin Saif, Rifa'ah bin Zaid. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sangat senang kalau orang-orang Islam itu bertengkar satu dengan yang lain. Lihatlah tokoh-tokoh Yahudi yang mereka sangat senang dengan orang Islam, yang orang Islam itu meremehkan orang Islam yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'ina. Padahal disangka orang-orang Islam ketika itu mereka memuji
tuan-tuan mereka dengan ucapan ra'ina, padahal mereka merendahkan Rasulullah. Mereka ucapkan ra'una, artinya kebodohan, bodoh engkau Rasul. Ra'ina itu cacian dalam bahasa Yahudi. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan katakan kepada Nabi kalian ra'ina, tapi katakan wa qulu zurna, katakan kami melihat, wasma'u kami mendengar, walil kafirina adzabun alim, bagi orang-orang kafir itu azab yang sangat pedih. Dua, akhlak yang baik itu Pak, kata Rasulullah, tarku tatlubu atharat. Orang Islam itu tidak mau mencari kesalahan orang Islam yang lain. Ini kalau ke anak-anak ini, jangan mencari kesalahan orang lain, jangan mencari kesalahan orang-orang Islam lain. Kita korek-korek supaya orang Islam itu Pak nampak kesalahannya. Kita bekerja mencari kesalahan-kesalahan saudara kita supaya kita adukan ke atasan kita, supaya dia terjatuh. Maka ini tidak boleh dalam Islam. Orang yang bekerja, orang yang mencari nafkah, tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan dalam hidup orang lain supaya orang lain itu jatuh nampak kesalahannya, kemudian kita merasa senang. Maka ini diharamkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Yang paling banyak orang Islam Pak menjilat ke atas, kemudian merendahkan saudaranya. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Muaz, la tuzakki nafsaka bitadhmimi ikhwanika. Muaz, jangan kau sucikan dirimu kemudian kau rendahkan saudaramu dalam hidupmu. Jangan kau kambing hitamkan saudaramu, kau sucikan dirimu. Berapa banyak kita yang solat, kita yang taat, tapi selalu menjilat-jilat ke atas, merendahkan saudara kita, mengangkat-ngangkat diri kita seolah-olah kita yang paling baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan pernah mengangkat-angkat dirimu kemudian kau jatuhkan saudaramu dalam hidupmu, kau cari kesalahannya. Inilah satu sifat yang diharamkan oleh Allah. Tapi yang banyak berbuat ini orang Islam yang ngaku Islam. Kalau ditanya apa itu Islam, al-Islam man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Islam itu Pak, kalau kita orang apa? Islam yang selamat saudaranya dari lidahnya dan tangannya. Kalau orang Islam itu dia harus selamat saudaranya dari lisannya dan tangannya. Kalau bapak ngaku Islam, bapak masih melukai saudara bapak bukan Islam. Kalau bapak ngaku Islam yang solat 5 waktu sehari semalam, harusnya solat itu sudah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, ini solat setiap hari, solat 5 waktu sehari semalam, tapi masih melakukan perbuatan yang melukai hati saudara kalian. Orang Islam apa? Harusnya orang Islam dia tidak melukai. Al-Islamu, apa agama? Islam. Masih menyakiti? Belum sanggup Ustaz, masih bisa menyakiti. Kau bukan Islam, kau sama yang seperti Rasul ucapkan 1400 tahun yang lalu, laisal mu'min kal'an. Orang mukmin itu, mukmin dia tidak pernah melaknat. Nah, itu dia kuncinya. Walat ta'an, tidak merendahkan. Jadi kalau dalam hati kita Pak merendahkan, lihat ini Pak, bapak sering baca ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Bapak tahu maksud kenapa ayat itu turun? Dulu sahabat-sahabat Nabi itu sampai berlutut di hadapan gini Pak, sampai gini orang doa sama Rasulullah. Rasul, kami meminta, berat kali ayat itu. Bapak tahu yang wa in tubdu, apa yang tersirat di hati kalian, yang kalian tidak tahu, yang hanya Allah tahu. Itu di masa itu Pak, begitu dilihat langsung kan diazab. Sempat orang sahabat itu tak meminta. Oh,
Begitu bapak tertik dia, kurang ajar Ustaz Peri, langsung murut merahnya. Kok merah mulut? Tadi terdetik aja di hati, langsung Allah azab. Terdetik di hati, langsung Allah azab. Maka ketika itu apa yang dikatakan Rasulullah? Bukankah orang-orang kafir itu, Yahudi itu mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Tapi ucapkanlah kata Rasulullah, sami'na wa ata'na ghufranaka. Apa sempurna itu, Pak? Apa sempurna itu? Kata Nabi, kalau itu ucapkan, ya Allah ampunkan kami wansurna. Apa, Pak? Ya. Lihat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu sami'un alim. Habis itu, Pak, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rusul mir rabbih la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lihat, Pak, kata Rasul kepada sahabat-sahabatnya, katakanlah kalian mendengar, kalian menyimak, semoga meminta ampunlah kalian kepada Allah. Apa yang kalian terlintas di hati kalian, Allah ampunkan dalam kehidupan kalian. Apa yang terbersit di hati kalian kepada saudara kalian semuslim, Allah ampunkan dalam hidup kalian. Bapak bayangkan berapa banyak dosa yang dari pagi, Pak, sampai siang ini yang Bapak terlintas melukai hati orang yang tidak diucapkan. Berapa banyak yang dari bangun tidur sampai detik hari ini yang Bapak terlintas di hati yang tidak pernah Allah buka aib itu di depan saudara kalian. Bapak bayangkan kalau itu detik hari ini Allah buka, setiap terlintas di hati Bapak dikatakan kepada orang, fulan, tadi si fulan itu berburu sangka kepada engkau. Fulan, tadi si fulan bersuuzon kepada engkau. Fulan, tadi si fulan memaki engkau dalam hatinya. Fulan, tadi si fulan merendahkan engkau. Bagaimana kita di hadapan manusia? Itulah, Pak, luar biasanya Rasulullah sallallahu, saking sayangnya dia kepada kita, saking sayangnya dia kepada umat ini, maka Allah pun mengampunkan apa yang terlintas selama kita bertobat kepada Allah. Apa yang kata Imam Ali, selama kalian meminta ampun sebesar apapun dosa kalian, pasti diampunkan oleh Allah. Kalian berbuat maksiat, kalian mengangkat tangan, akan diampunkan oleh Allah. Besok kalian bermaksiat, kalian angkat tangan, maka Allah akan ampunkan dosa kalian. Kalian bermaksiat kemudian minta ampun kepada Allah, tidak ada satu dosa pun yang tak diampunkan oleh Allah. Allah mengatakan dalam hadis kursi, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa, selama engkau meminta, selama engkau bermunajat kepada aku ampunkan seluruh dosamu. Aku tak peduli sebanyak apapun dosamu. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama, kalau dosamu menjulang tinggi ke atas langit, thumma astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepada aku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, maka aku ampunkan dosamu walaupun dosamu itu menjulang ke atas langit. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataituka bi qurabil ardi khotoya, kalau kau datang kepada aku dengan segudang dosa sebanyak bumi, thumma la tusyrik bi syai'a, tapi kau tidak pernah mempersekutukan aku dalam hidupmu, ataituka bi qurabil ardi maghfiratan, maka aku datang kepadamu dengan segudang ampunan sebanyak bumi dan langit.
maka jangan pernah kecuali kita selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah pernah mencari-cari kesalahan orang lain dalam hidup di atas muka bumi ini. 3. Husnu ma yabdu minas sayyi'at. Ya, kita sambung habis sholat zuhur nanti. Fattabi'ul absar la'allakum turhamun.